penutur angkatan 2022 akan menuturkan mengenai mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yang dimana mata kuliah ini sudah di-voting oleh angkatan 2022 dan sistem Zoom-nya yaitu online sudah di-voting oleh angkatan 2022 dari voting angkatan 2022. Oke, saya share screen sekarang ya. Oke, di sini ada tutorial semester genap angkatan 2022 mengenai sistem politik Indonesia, mengenai mata kuliah sistem politik Indonesia. Oke, saya lanjut. Di bawah ini ada contoh soal tahun semester kemarin mengenai perhatikan skema di bawah ini. Contoh skemanya seperti ini, contoh soalnya skemanya seperti ini. Oke, ini pertanyaannya dari POV. Pertanyaan dan penugasannya sebagai berikut. A. Bunyikanlah skema di atas dalam sebuah esai sehingga hidup dan bermakna empiris. Oke, jawabannya seperti ini. Jawaban dalam skema di atas terdapat struktur lembaga-lembaga berupa infrastruktur, suprastruktur, dan mesostruktur. Infrastruktur merupakan struktur politik masyarakat atau suasana kehidupan politik masyarakat. Infrastruktur adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan lainnya, yang lalu membentuk satu rangkaian yang membantunya berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Infrastruktur memiliki ciri-ciri selalu adanya asas sukarela atau volunteer di dalamnya, bersifat konsensual, tidak memaksa, setara antara satu sama lainnya, tidaknya secara prosedural, tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki otoritas, dan juga tidak mengikat. Tetapi ia hanya mengikat pada kelompok internal. Contohnya seperti anggota partai politik, organisasi pemuda, organisasi pekerja, dan lembaga swadaya masyarakat. Oke, kita lanjut. Sekarang superstruktur. Superstruktur merupakan suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berhubungan dengan peran serta fungsi dari lembaga-lembaga pemerintahan. Ia adalah lembaga-lembaga resmi di dalam negara. Suprastruktur mempunyai ciri-ciri suasananya resmi, bersifat otoritatif, adanya hierarki, formal, mengikat kepada siapapun, dan bisa memaksa karena punya wewenang untuk memerintah. Contoh dari superstruktur seperti lembaga eksekutif, yaitu pemerintah dan presiden, lembaga legislatif, yaitu parlemen dan DPR, lembaga yudikatif, yaitu peradilan dan mahkamah agung. Lalu ada mesostruktur. Mesostruktur merupakan suatu struktur politik yang berada di tengah atau di antara infrastruktur dan suprastruktur, yaitu struktur tengah politik. Mesostruktur bersifat setengah formal atau resmi dan setengah informal atau non-formal. Yang tergolong dalam mesostruktur adalah state auxiliary institution. Contohnya seperti Ombudsman, OJK, Komnas HAM, Kompolnas, KPK, KPU, KPPU, Komisi Yudisial, KPI, dan sejumlah komisi kenegaraan lainnya, yang semuanya berjumlah puluhan. Yang lalu karena banyaknya komisi tersebut dianggap berlebihan. Oke, next kita akan ke soal B. Setujukah saudara bahwa ternyata sistem politik Indonesia itu adalah bersifat dinamis dan bukan sebuah kosistem? Benarkah demikian? Uraikan hingga jelas. Baik, jawabannya seperti berikut. Ya, saya setuju dengan pernyataan di atas mengenai sistem politik Indonesia bersifat dinamis dan bukanlah sebuah kosistem. Hal tersebut dikarenakan sistem politik Indonesia merupakan bentuk negara pos yang di dalamnya berisikan makhluk hidup sebagai warga negara yang memiliki pikiran, hati, dan perilaku yang berinteraksi satu sama lain dan mengisi pemerintahan negara. Kebutuhan setiap masyarakat Indonesia berbeda-beda dari masa ke masa atau berevolusi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga menimbulkan dinamika kehidupan yang terjadi, atau disebut juga bahwa sistem politik itu suatu sistem yang maju ke depan dan mengarah pada tercapainya tujuan negara dan masyarakat negaranya. Ini lagi contoh C, setuju dari skema tadi.
Setujukah saudara dengan pendapat yang menyatakan bahwa sistem politik Indonesia itu adalah identik dengan negara Republik Indonesia Plus? Apabila setuju, apa yang dimaksud dengan kelebihannya itu? Terangkan hingga jelas. Baik, jawabannya adalah ya, saya setuju dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa sistem politik Indonesia itu adalah identik dengan negara Republik Indonesia Plus. Yang dimaksud dengan sistem politik Indonesia adalah negara Republik Indonesia Plus, di mana negara terdiri dari penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, memiliki pemerintahan, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Plus di dalamnya berarti interaksi, yaitu unsur-unsurnya yang berisi makhluk hidup sebagai warga negara yang memiliki pikiran, hati, serta perilaku yang saling berinteraksi dan menjalankan pemerintahan. Contohnya adalah interaksi manusia dengan sumber daya atau resources di dalam negara tersebut. Baik, kita next ya. Baik, ini ada soal nomor 2 mengenai perhatikan pie chart konstelasi keanggotaan DPR RI 2019-2024 di bawah ini. Ini pie chartnya ya. Baik, kita next ke soal berikutnya. Oke, soalnya seperti berikut. Pernyataan dan penugasannya sebagai berikut. Apabila kotak struktur DPR seperti gambar dalam skema soal nomor 1 diisi dengan konstelasi DPR yang terurai dalam pie chart di atas, maka konsekuensinya terhadap sistem pemerintahan menurut UUD 1945 setelah amandemen keempat terangkan hingga jelas. Baik, jawabannya adalah pada pie chart di atas, di dalamnya terdapat data hasil pemilu DPR RI periode 2019-2024. DPR adalah salah satu lembaga superstruktur di Indonesia. 9 fraksi partai politik yang mempunyai kursi di DPR menjabat hingga saat ini terdiri dari fraksi partai PDIP, yaitu 22,26% dengan jumlah 128 kursi di DPR, fraksi partai Golkar 14,78% dengan jumlah kursi 85 kursi di DPR, fraksi Partai Gerindra 13,57% dengan jumlah 78 kursi dalam DPR, fraksi Partai Nasdem 10,26% dengan jumlah kursi 59 kursi di DPR, fraksi Partai PKB 10,9% dengan jumlah kursi 58 kursi di DPR, fraksi Partai Demokrat 9,39% dengan jumlah 54 kursi di DPR, fraksi Partai PKS 8,70% dengan jumlah 50 kursi di DPR, fraksi Partai PAN 7,56 dengan jumlah kursi 44 kursi di DPR, fraksi Partai PPP 3,30% dengan jumlah 19 kursi di DPR. Oke, total kursi keanggotaan DPR RI yang disediakan pada periode 2019-2024 yaitu 575 kursi. Sebelum amandemen keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945. Namun setelah amandemen keempat, kedudukan MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara menjadi sama statusnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dengan ini maka ada konsekuensinya tersendiri untuk sistem pemerintahan, yakni adanya pengawasan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain dalam pemerintahan. Baik, kita next. Oke, ini adalah contoh soal nomor 3 tentang teori. Bukanlah oleh saudara e-book David Easton mengenai System Analysis of Political Life, John Wiley and Sons, New York 1965. P23 tabel 1 dan P30 diagram 1. Gambar di bawah ini adalah hasil penggabungan atau docking kedua tabel dan diagram termaksud sebagai berikut. Ini merupakan diagram yang ada pada tabel 1 dan diagram 1 di buku System Analysis Political Life David Easton. Ini penggabungan yang Prof gabungkan pada tabel 1 dan diagram 1. Ini kita disuperhatikan sebagai berikut ya. Oke, ini contoh soalnya. Oke.
Coba uraikan unsur-unsur dari sistem politik Indonesia berdasar skema hasil docking di atas. Jawabannya adalah pada skema hasil docking di atas, sistem politik Indonesia adalah the intra-societal environment yang terbagi-bagi menjadi beberapa cabang, yaitu ecological system, biological system, personality system, dan social system. Di mana pada cabang social system terbagi lagi menjadi 5 cabang, yaitu cultural system, social kultur, economic system, demographic system, dan subsistem lainnya. Lalu dari the intra-social environment ini akan mengalihkan pengaruh-pengaruhnya dari environments yang kemudian menjadi inputs yang berupa demands atau tuntunan dan support atau dukungan. Selanjutnya, demands dan support akan mengalami proses konversi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki authority dan bersifat otoritatif. Hasil dari proses konversi tersebut ia berupa outputs yang berupa action, decisions, maupun policy. Lalu setelahnya outputs ini akan memunculkan feedback pada environment yang kemudian akan menjadi input berupa demands dan support. Oke, ini contoh dockingnya ya, mengenai skema yang tadi. Oke, kita next ke soal berikutnya. Mengapa dalam rincian extra social environment tidak terdapat organisasi regional yang bernama Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN? Terangkan alasannya. Oke, di buku David Easton ini yang berjudul A System Analysis of Political Life ditulis oleh David Easton, ASEAN pada saat itu belum didirikan. Skema sistem politik yang dibuat oleh David Easton dan Gabriel Abraham dibuat pada tahun 1953. Sementara ASEAN itu didirikannya pada 8 Agustus 1967. Maka dari itulah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations tidak terdapat dalam rincian extra social environment. Oke, ini ya itu. Di sini ASEAN nggak ada di dalam sini. Soalnya di dalam buku David Easton itu ASEAN belum didirikan. Oke, ini udah habis. Mungkin itu saja ya tutorial mengenai sistem politik Indonesia. Kita akan next ke tutorial cara pembuatan paper. Sebentar ya teman. Oke, ini lebih ke sharing mengenai pembuatan paper ya daripada cara pembuatan paper. Di sini ada contoh paper dari tugas Pak Badar, contoh paper Pak Badar. Biasanya Pak Badar juga ngasih tugas paper ke angkatan 2022. Oke, ini contoh sharing paper mengenai paper yang cukup baik yang sudah dinilai Pak Badar. Oke, di sini ada Pak Badar biasanya ngasih tema dari paper yang saya sama teman-teman saya dapati itu temanya adalah mengkritisi arus deras budaya pop dan soft power milik asing yang dampaknya mempengaruhi publik Indonesia. Tapi asingnya ini Korean Wave. Ini temanya. Terus setelah dikasih tema, kita cari judul tersendiri. Judulnya adalah kritik terhadap masuknya gelombang budaya Korea di Indonesia dalam era globalisasi. Oke, setelah ini cover adalah latar belakang. Latar belakangnya kalian menjelaskan mengenai pertama-tama kayak globalisasi. Globalisasi di sini maksudnya karena arus deras budaya pop soft power pasti terdapat adanya globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses saling ketergantungan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi dalam aspek budaya dapat memberikan efek pada masuknya budaya dari luar, perubahan gaya hidup, dan mengikisnya nilai-nilai budaya lokal suatu negara. Nah, itu udah termasuk latar belakang. Dari latar belakang sini kalian kembangin aja latar belakang yang kalian iniin agar sesuai dengan tema yang dikasih sama dosen. Oke, setelah latar belakang
Oke, setelah adanya latar belakang, terdapat adanya aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor yang terlibat di sini ada aktor protagonis dan antagonis. Dalam fenomena penyebaran Korean Wave atau Hallyu ini, terdapat beberapa aktor yang terlibat serta memiliki peran penting di kasus ini. Contoh aktor protagonisnya itu pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia karena mereka yang terkena dampak dalam tema, sedangkan aktor antagonisnya itu pemerintah Korea Selatan dan pihak Korea Selatan atau Seibo. Oke, berikut mungkin aktor protagonis dan antagonisnya. Oke, sekarang kita masuk ke aktor utama dan aktor pendukung dalam kasus yang dianalisis. Aktor utama dalam kasus ini adalah negara Indonesia dan aktor pendukungnya yaitu yakni negara Korea karena mereka yang memasuki Indonesia pada Korea ini. Contoh real yang dikerjakan dari aktor utama atau Indonesia yaitu mengenalkan produk-produk budaya ke kancah internasional lewat kesenian budaya khas Indonesia menggunakan produk budaya lokal seperti batik untuk membentung adanya Korean Wave tersebut ya. Terus jadikan budaya sebagai identitas lewat budaya lokal. Terus mempelajari budaya lewat mengenai berbagai budaya. Oke, ini contoh yang dikerjakan aktor utama. Terus ini masing-masing 3 contoh kegiatan nyata aktor Indonesia dan Korea Selatan. Jadi, Kalian diminta ini kegiatannya. Oke, lalu ada subbab mengenai tantangan atau masalah berbagai pihak yang dihadapi oleh para aktor utama. Oke, ini subbabnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, lalu ada bagaimana strategi yang dilakukan oleh para aktor Indonesia dengan Korea Selatan ketika menghadapi Mas. Sebenarnya sih lebih ke aktor Indonesianya, ya. Soalnya Korea Selatan yang memasuki Indonesia melalui arus globalisasi. Hmm, berikut ini contohnya. Oke, lalu ada prospek keberhasilan. Korean Wave atau Hallyu telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi banyak aspek budaya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Korean Wave semakin populer di Indonesia dan banyak orang di negara ini menonton drama, film, dan mendengarkan musik Korea Selatan. Meskipun prospek keberhasilan Korean Wave di Indonesia cukup tinggi, ada beberapa aktor yang perlu diperhatikan. Pertama, persaingan dengan industri hiburan lokal. Indonesia memiliki industri hiburan yang berkembang pesat dan mungkin sulit bagi Korean Wave untuk bersaing dengan popularitas artis dan musisi lokal di Indonesia. Oke, ini contoh-contoh keberhasilan antara Korean Wave atau pemerintah Korea dengan di Indonesia yang membendung adanya Korean Wave di Indonesia. Oke, terus terakhir ada teori. Teori ini perlu banget buat paper, soalnya teori ini yang mendukung mendukung paper tersebut ya. Oke, contoh teori yang kami uh, pakai untuk paper ini adalah teori mengenai soft power. Soft power menurut Joseph ini adalah kemampuan atau aspek yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang walaupun dia berada di tempat yang jauh sekalipun, tanpa harus melakukan paksaan pada orang tersebut. Soft power suatu negara bersumber dari budaya, nilai, serta kebijakan. Negara yang dapat memanfaatkan soft power-nya dengan baik, maka akan mudah memenangkan hati banyak orang, terutama dalam era globalisasi seperti ini. Ini contoh alasan kami memilih teori ini. Ini contohnya alasannya sebagai berikut. Oke, terakhir ada sikap terhadap masuknya Korean Wave. Kalian bisa sikapnya bisa mendukung atau tidak mendukung ya. Di sini sikap kami lebih ke nggak mendukung, soalnya kita mengkritisasi uh, adanya Korean Wave di Indonesia. Baik, terakhir ada daftar pustaka. Oke, mungkin itu aja ya, lebih ke sharing mengenai cara pembuatan paper daripada cara pembuatan paper. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya, apalagi mengenai tutoring eh, sistem politik Indonesia agar kalian bisa lebih paham. Soalnya kebanyakan yang lain itu kan di mata kuliah Prof pada nggak masuk-masuk, jadinya pada nggak ngerti. Jadi silakan aja nanya mengenai sistem politik Indonesia. Oh ya, nanti di-share ya PPT-nya ke kalian kalau kalian masih kurang ngerti. UTS Prof biasanya bisa online, kalau offline biasanya nggak open book. Kalau misalnya online bisa ituan open book kalian, kalau misalnya offline nggak open book. Ini ada yang nanya di chat Zoom. Bentar ya, saya baca juga ada yang nanya lagi. Oh, ini ada yang nanya, Kak, untuk paper Pak Badar itu untuk prospek keberhasilannya kita isi dengan rencana pemerintahnya atau keberhasilan dari Korean Wave ya? Oh, untuk prospek keberhasilannya kan ini kan kita kayak mengkritisasi mengenai Korean Wave tersebut, mengkritisasi mengenai Korean Wave di Indonesia. Jadi kita lebih ke rencana pemerintah Indonesia ya buat apa tuh membendung adanya Korean Wave ini. Soalnya kan kita mengkritisasi adanya Korean Wave di Indonesia. Jadi lebih ke rencana pemerintah Indonesia buat membendung adanya Korean Wave di Indonesia. Ya walaupun di Indonesia tersendiri arus globalisasinya itu kuat. Jadi pemerintah Indonesia ya harus berpikir keras nih bagaimana cara untuk membendung Korean Wave di Indonesia agar anak muda di Indonesia tidak terlalu menyukai Korean Wave dan lebih mencintai budaya lokal sendiri gitu. Lebih ke rencana pemerintah Indonesia aja sih, keberhasilan pemerintah Indonesia untuk membendung adanya Korean Wave tersebut. Ada lagi yang ditanya. Nah, kalau belum paham bisa tanya lagi ya. Oh iya, untuk teman-teman nanti bisa foto bareng dulu ya, jangan pada live. Jangan. Kak boleh tanya nggak? Boleh, ya nanya apa? Tentang UTS ya Pak Badar kan kali ini ujian lisan ya. Kalau Ya. sepengalaman kakak ujian lisannya tuh kayak gimana sih Kak? Oh, ujian lisannya kalian kan biasanya kan ada pertama-tama kan kalau Pak Badar kan biasanya kan ngejelasin mengenai materi-materinya kan baru di presentasi mengenai paper. Nah, materi-materi sebelumnya yang Pak Badar jelasin itu kalian pelajarin tuh.
setelah materi tersebut kan ada presentasi mengenai paper mahasiswa gitu. Nah, paper dari mahasiswa tersebut kalian juga pelajaran aja gitu mengenai presentasi paper tersebut. Jadi nanti kalian biasanya ujian lisan itu Pak Badar kan per kelompok gitu kan. Nanti itu kayak per kelompok itu kayak diskusi gitu mengenai materi tersebut atau mengenai contoh studi kasus yang nanti Pak Badar kasih gitu lebih tepatnya. Contoh Berarti nanti jawabnya per orang atau per kelompok jadinya jatuhnya. oh per kelompok nanti ketua kelasnya bikin kelompok gitu anggotanya siapa nanti Pak Badar ituin Pak Badar apa tuh? Pak Badar panggil kelompok-kelompoknya. Nanti kalian disuruh diskusi gitu, tapi diskusinya Pak Badar yang pertama-tama Pak Badar yang iniin kasih tahu kalian perlu diskusinya mengenai apa. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, semangat. Sorry guys, aku 2020 tapi aku bantu maksudnya pengalaman ya yang uh, UTS Pak Badar. Eh, jadi nanti kita dibikin kelompok. Ini pengalaman aku ya. Jadi nanti kita dibikin kelompok. Nah nanti misalnya nih Ali, kamu ini nanti kita dikasih tahu topik apa yang kita mau bahas tuh. Nah nanti atau yang ditanyain sama Pak Badar. Nah, nanti dia itu misalnya Ali kamu menurut kamu ini tapi tetap ditanya satu-satu gitu. Jadi kita emang dibikin kelompok atau grup di satu Zoom gitu. Tapi nanti dia tetap nanyain kita satu-satu. Cuman materinya itu sama gitu. Oke, thank you. Iya, kayak gitu lebih tepatnya. Ada Oke, lagi yang makasih, ingin Kak. ditanyain? Iya. Pengen infoin lagi ya, kalau misalnya UAS Pak Badar itu biasanya kayak buat video. Jadi UTS-nya aja yang apa tuh yang lisan, kalau UASnya nanti kalian bikin video dari paper kalian tersebut. Jadi papernya digunain nanti buat bikin video video gitu. Nanti diupload ke YouTube kalau buat UAS. Kalau UTS, sementara ini lisan dulu kalau Pak Badar. Ali, aku boleh bantu jawab nggak? Sorry telat. Yang Boleh Kak, tadi boleh Kak. nanya ujian lisannya Pak Badar. Iya, oke. Eh, aku bantu jawab benar tadi yang udah Ali sama Kadia bilang. Jadi nanti kalian tuh per kelompok. Nah, kalian tuh pelajarin aja PPT Pak Badar. Kalian tuh harus eh, perhatiin setiap Pak Badar ngomong. Karena setiap Pak Badar ngomong itu mengenai PPT, itu pasti keluar semua di ujian lisan. Misalkan bab satu globalisasi, bab 2 misalkan tentang perkembangan globalisasi. Nah, nanti kalian tuh per kelompok 5 orang misalkan masuk ke dalam room itu. Nanti Pak Badar yang milihin PPT kalian. Misalkan Pak Badar milih saya mau sesi satu globalisasi. Nah nanti siapapun itu ditanya. Misalkan yang Ali ditanya duluan globalisasi itu apa sih kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan Pak Badar belum puas, dia akan melempar ke teman selanjutnya. Misalkan Kak Dea, globalisasi menurut kamu tuh apa sih kayak gitu. Jadi perhatiin setiap detail Pak Badar kalau ngejelasin PPT. Itu biasanya semua pertanyaannya keluar dari penjelasan dia selama sehari-hari dia ngejelasin PPT. Kayak gitu. Terima kasih Ali. Ya, Kak, makasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa chat atau langsung ngomong ya kalau misalnya ada yang ingin. Oh, satu lagi Li, aku mau nambahin terkait Ya, Kak, silahkan. ujian lisan. Ya, terkait ujian lisannya Pak Badar, pokoknya kalian jangan diem. Kalau misalkan Pak Badar nanya, itu tuh bisa mungkin kalian jawab aja meskipun itu logika kalian. Jadi jangan sampai pas Pak Badar nanya, kalian tuh benar-benar diem. Misalkan tadi globalisasi apa, kalian benar-benar nggak jawab gitu. Pokoknya kalau misalkan ada kesempatan untuk teman kalian nggak bisa jawab nih, kalian ambil aja meskipun itu logika. Karena sebenarnya selain materinya yang jawaban kalian yang benar, Pak Badar juga melihat keaktifan kalian dalam menguasai materi. Jadi meskipun itu logika, setidaknya kalian aktif dalam menjawab. Tapi jangan terlalu melenceng juga jawabannya kayak gitu. Gitu teman-teman.
Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman bisa on cam dulu ya sebentar buat sesi foto bersama. Silahkan yang bisa on cam untuk sesi foto bersama tutoring Zoom. Ayo teman-teman, kita foto bersama dulu. Dinyalain dulu sebentar kameranya, nggak nyampe 5 menit kok. Yuk teman-teman yang lain. Untuk materi PPT tutoring nanti bisa dikirim ya ke grup kalian. Ayo, kita percepat. Teman-teman yang lain, dua-dua. Eja, Cece, Galung, Maila, Galuh, Tiara, Safira, Selsi, Adinda. Udah nih, nggak ada yang mau on cam lagi. Oke, 1, 2, senyum. Lagi, 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, untuk tutoring saat ini sudah dilaksanakan. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik dan mengerjakan